Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Satelit 1-5 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami buka hati kami, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, terangi dan berikan kami hikmat. Berkati hamba-Mu, berkati juga setiap pendengar. Biarlah Engkau memberikan jawaban dari segala kebutuhan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, renungan satelit kita hari ini berjudul Pemberi Harapan Pasti. Haleluya. Firman Tuhan dari kitab Titus, surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Bunyinya demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Demikian firman Tuhan. Renungan kita berpusatkan kepada ayat yang kedua, di mana Paulus berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Di sini kita melihat Paulus bersurat kepada Titus. Dia menyebut dirinya Paulus dengan nama Yunaninya, yang dulunya nama Ibraninya adalah Saulus atau Saul. Kemudian dia berkata bahwa dia adalah hamba Allah dan juga Rasul Yesus Kristus. Dan panggilan ini ditekankannya berdasarkan pengharapan. Pengharapan yang dia yakini sebuah pengharapan pasti. Dalam para remaja, istilah-istilah para remaja, ada istilah PHP yang mereka singkat pemberi harapan palsu. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah pemberi harapan pasti. Saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa dasar-dasar Rasul Paulus meyakini bahwa Tuhan adalah pemberi harapan pasti adalah, yang pertama, bahwa pengharapan itu adalah pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, perhatikan di sana dikatakan pengharapannya adalah hidup yang kekal. Ya, digunakan kata Yunani itu zoes aionion, yang di mana di sana penggunaan kata aionion atau kata kekal di sana tidak menggunakan definite article yang menunjukkan tidak adanya batas, menunjukkan kekekalan, bahwa hidup itu bersifat kekal tanpa batas, tidak ada batas sampai kapan, atau ini menunjukkan kekekalan. Sehingga Paulus berkata bahwa ini adalah pengharapan yang pasti karena hidup yang diterimanya adalah hidup yang kekal. Demikian juga dilanjutkan dan yang kedua, bahwa pengharapan itu mengandung janji sejak zaman permulaan. Nah, di sini juga digunakan kata aionos, atau di sini digunakan prokronon aionion, ya, tidak menggunakan lagi juga definite artikel dalam menggunakan aionion atau aionos. Itu menunjukkan bahwa sejak permulaan yang dulu-dulu, kekekalan di masa lampau. Ini yang digambarkan. Jadi perhatikan, hidup itu tidak punya akhir, dan juga bahwa ini sudah dijanjikan bahwa itu sudah ada sejak dulu sekali sebelum kekekalan masa lampau. Ini menunjukkan pengharapan yang pasti, yang dimiliki, yang begitu bernilai bagi Rasul Paulus, bagi setiap orang percaya. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa pengharapan itu adalah dari Tuhan yang tidak berdusta. Digunakan kata Allah yang tidak berdusta, ho absudes theos. Nah, digunakan definite artikel ho, menunjukkan bahwa Allah yang tertentu, untuk membedakan
Allah-Allah theos-theos atau dewa-dewi orang Yunani yang palsu, yang berdusta. Di sini dia juga Allahnya Rasul Paulus tidak mungkin berdusta, absudes. Ya, digunakan di sana menunjukkan bahwa Allahku berbeda dengan Allah-Allah Yunani yang banyak itu, dewa-dewi Yunani yang bisa berbuat dusta atau berdusta dan bahkan tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan memberikan hidup yang kekal, dan tidak ada janji apa-apa dari dewa-dewi orang-orang Yunani pada waktu itu. Ini yang membuat bahwa pengharapan itu pasti, sebab Allah yang dipercaya oleh Rasul Paulus adalah Allah yang tidak berdusta. Saudara-saudara, percayalah, Allah kita adalah Allah yang memberikan pengharapan kepada saudara akan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.